Marilonga dilahirkan kurang lebih sekitar tahun 1859 di Watunggere, Kecamatan Detukeli, Kabupaten Ende. Dia adalah putra sulung dari Longa Wora dan ibunya Kemba Kore. Ayah Marilonga adalah seorang panglima perang dan penjaga persekutuan Nida. Pada mulanya namanya bukanlah Marilonga, melainkan Lebalonga. Nama Leba diambil dari nama sayur atau paria yang sangat pahit rasanya. Karena itulah nama Leba diberi agar putranya memiliki sifat yang tegas di kemudian hari. Namun, sebaliknya terjadi Lebalonga tumbuh sebagai anak cengeng dan sakit-sakitan. Inilah alasan namanya diganti. Niat mengganti nama ini semakin kuat ketika ayahnya pada suatu saat mendapat petunjuk melalui mimpi agar mengganti nama putranya tersebut dengan nama Marilonga. Mari berasal dari nama sejenis pohon yang pahit rasa dan berkulit amat keras. Maka direstuilah nama Marilonga melalui suatu upacara adat. Marilonga dididik di lingkungan keluarga yang disiplin. Di masa kecilnya, pada usia kira-kira 4 tahun, Marilonga sudah belajar memanah. Busur yang digunakan dirancang khusus sesuai kemampuan anak-anak. Dia selalu unggul dan menjadi pemimpin di antara teman sebaya. Pada usia 8 tahun, Marilonga sudah terbiasa berburu di hutan bersama orang-orang desa, dan pada usia ini pula dia mulai belajar bela diri. Memasuki usia muda, Marilonga dikenal sebagai pengembara. Dalam serangkaian perjalanan inilah Marilonga dapat mengetahui berbagai kekejaman Belanda. Pengembaraan Marilonga berakhir setelah Marilonga menikah. Dia menikahi seorang gadis yang bernama Nderundoki. Selain Nderundoki, Marilonga juga memiliki 6 orang selir, yang bernama Kapim Bipi, Wetinduru, Faibilo, Weti Atu, Tidu, Aru, Atu, dan Bela Badjo. Pada tahun 1893, Marilonga semakin muak dengan aturan yang dibuat Belanda, dan akhirnya secara terang-terangan, Marilonga menyatakan perang terhadap Belanda. Alasannya, dia menolak membayar upeti atau pajak kepada Belanda. Marilonga juga menolak tunduk kepada pemerintah kolonial Belanda yang menduduki Pulau Flores. Pemerintah kolonial Belanda yang mendengar hal tersebut sangat marah. Maka terjadilah perang pertama antara Marilonga melawan pemerintahan kolonial Belanda yang terjadi pada tahun 1893 sampai tahun 1897 di Boasia, dekat Ndondo yang sekarang menjadi kecamatan Kota Baru. Boasia merupakan basis pertahanan Marilonga yang pertama. Tempat ini kala itu masih padang rumput yang amat luas. Itulah sebabnya perang Marilonga melawan kolonial Belanda ini sering disebut sebagai perang padang rumput. Marilonga memilih tempat ini karena medan pertempuran ini telah dikuasai oleh pasukan Marilonga, atau yang dikenal dengan nama Anafua, atau dalam bahasa Indonesia disebut pasukan lebah. Selama beberapa tahun, pasukan Belanda banyak yang berguguran dalam perang padang rumput. Belanda amat kelabakan melawan Marilonga dan pasukannya. Pasukan Marilonga bertempur dengan 2 cara, melalui strategi gerilya dan perang terbuka. Bila sedang menggunakan cara gerilya, maka Anafua akan menyerang di waktu-waktu tak pasti. Paling sering di malam hari ketika Belanda lengah. Selain itu, Marilonga dan pasukannya juga melakukan perang terbuka atau secara langsung. Padahal, mereka hanya bermodal parang, tombak, panah, dan bambu runcing. Belanda yang semakin sulit mengalahkan Marilonga dan pasukannya kemudian mendatangkan pasukan tambahan dari Kupang dan Jawa. Pada tahun 1897 pasukan besar ini tiba di Ndondo dan langsung menyerang ke pertahanan Marilonga. Melihat pasukan Belanda yang terlalu banyak dengan membawa berbagai artileri lengkap, membuat Marilonga langsung mengambil langkah cekatan. Dia membagi 2 bagian pasukannya, sebagian besar diperintahkan untuk berlari dan bersembunyi ke hutan, sedangkan beberapa orang ikut dirinya menyerahkan diri kepada Belanda. Melihat Marilonga dan pasukannya menyerah Belanda sangat gembira, mereka langsung membawa Marilonga dan beberapa pasukannya ke Maumere. Namun, mereka tidak mengetahui kalau itu hanyalah siasat dari Marilonga.
Marilonga sengaja membagi sebagian besar Anafua ke hutan, agar bisa menyiapkan serangan balasan setelah ini. Itulah sebabnya yang ikut Marilonga menyerahkan diri hanya beberapa orang. Marilonga tahu, jika dirinya menyerah, maka Belanda pasti berpikir perlawanan telah berakhir. Setelah ditahan Belanda di Maumere, beberapa hari kemudian Marilonga berhasil melarikan diri dan tiba di Watunggere. Di saat yang sama, pasukan Marilonga yang tadinya bersembunyi di hutan langsung dipimpin Marilonga untuk melakukan serangan gerilya dan mampu memukul mundur pasukan Belanda. Belanda kemudian kembali menyusun strategi untuk menangkap Marilonga. Kali ini strategi yang diambil Belanda lebih halus, dengan mengajak Marilonga berunding. Namun ternyata Marilonga menolak untuk berunding. Dia tahu perundingan hanyalah pembicaraan soal membayar pajak semata. Mendengar hal tersebut, petinggi Belanda langsung mengadakan rapat. Dalam rapat ini mereka menyepakati, Watunggere akan dikepung dan harus dikuasai. Apabila terjadi kondisi membahayakan, maka seluruh kampung harus dibakar, agar pusat kekuatan Marilonga lumpuh total. Namun, Belanda menemukan kesulitan dalam penyerangan ini. Akses masuk ke Watunggere hanya satu, yaitu harus melewati jalan yang sempit. Sempat berpikir keras, akhirnya mereka memutuskan membawa pemandu jalan. Pemandu jalan ini mengetahui pergerakan Marilonga dan Anafua. Bersama beberapa rekannya, mereka memang sering memasok informasi kepada Belanda. Misi Belanda akhirnya dimulai. Sebelum masuk Watunggere, terlebih dahulu Belanda mengirim mata-mata ke dalam kampung Watunggere. Naas, beberapa saat berselang datang informasi, mata-mata yang dikirim telah tewas oleh Anafua sebelum masuk kampung. Belanda kaget, namun mereka telah bertekad dengan misi mereka untuk menangkap Marilonga dan tak mungkin mereka mundur. Baru beberapa langkah memasuki pertahanan Marilonga, satu serdadu terjatuh, tewas seketika oleh anak panah Anafua. Pemimpin operasi kaget dan langsung berteriak serang. Peluru pun berterbangan ke arah kampung. Marilonga sudah memprediksi hal itu, maka sebelumnya Anafua telah ditempatkan di lereng-lereng bukit dan semak-semak, bukan di perkampungan. Dengan demikian, mereka dengan mudah menyergap pasukan Belanda. Pasukan Belanda berguguran dalam operasi ini. Belanda pun terpukul oleh strategi Marilonga. Pasukan Belanda yang lainnya memutuskan untuk kembali ke Ende agar bisa menyusun strategi penyerangan berikutnya.